Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiani dengan NPMG 1A2100003 dari Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Subang. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah dari pengantar statika matematis tentang kerataan. Topik pembahasannya pertama kita akan membahas rataan di mana ekspektasi satu puba acak, yang kedua rataan bersyarat ekspektasi dua puba acak. Nah, yang pertama, rataan ekspektasi satu puba acak. Jika U dalam kurung X besar sama dengan X besar dalam definisi 6.1, maka kita akan memperoleh sebuah ukuran yang disebut rataan dari puba acak diskrit X besar atau rataan dari distribusi. Nah, definisinya dari ini adalah definisi 6.3 rataan diskrit. Jika X adalah puba acak diskrit dengan nilai fungsi peluang dari X besar di X, maka P dalam P terhadap X, maka rataan dari puba acak X besar definisikan sebagai E besar dalam kurung X besar sama dengan sigma X dikalikan dengan Pi terhadap X. Nah, untuk memahami definisi, kita akan ke contoh soalnya. Nah, contoh soalnya adalah jika Sandy mengundi sebuah dadu yang seimbang, maka tentukan rataan dari munculnya angka pada mata dadu itu. Nah, penyelesaiannya, misalnya puba acak X besar menunjukkan munculnya angka pada mata dadu. Jadi nilai-nilai yang mungkin dari X adalah dalam kurung Kurawa X, di mana X sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa X-nya adanya 1, 2, 3, 4, 5, 6? Karena di sebuah dadu ada angkanya cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dengan masing-masing nilai mempunyai peluang yang sama, yaitu 1/6, di mana 1/6 ini kita sebut dengan P pada X. Nah, jadi E besar dalam kurung X besar sama dengan sigma X, X dikalikan dengan P pada X, nah, sama dengan sigma X sama dengan 1 sampai 6. Nah, X dikali 1/6. Kita ketahui tadi fx-nya adalah 1/6. Nah, kita masukkan, substitusikan nilai X tadi, di mana X-nya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadinya sama dengan 1/6 dalam kurung 1 ditambah 2, ditambah 3, ditambah 4, tambah 5, tambah 6. Nah, dari X ini ya, kita substitusikannya. Jadinya dalam kurung sama dengan dalam kurung 1/6 dikalikan dengan 21. Dijumlahkan ini semua. Nah, jadinya E dalam kurung X besar sama dengan 21/6 atau sama dengan 3,5. Jadi, apabila dadu yang seimbang itu diundi terus-menerus, maka diharapkan rataan angka pada mata dadu yang muncul adalah 3,5. Selanjutnya, pada definisi jika U dalam kurung X besar sama dengan X besar dalam definisi 6.2, maka kita akan memperoleh sebuah ukuran yang disebut rataan dari puba acak kontinu X atau rataan dari distribusinya. Tadi kan rataan dari diskrit, nah sekarang adalah definisi dari 6.4 rataan kontinu. Jika X adalah puba acak kontinu dengan nilai fungsi densitas dari X besar di X kecil adalah fx atau f pada X, maka rataan dari puba acak X besar didefinisikan sebagai E besar dalam kurung X besar sama dengan integral batas bawahnya negatif tak hingga, batas atasnya tak hingga X dikalikan dengan F pada X dx. Nah, untuk memahami lagi untuk definisi ini kita
ke contoh soalnya. Di mana contoh soalnya, misalnya fungsi densitas dari X berbentuk F pada X atau Fx sama dengan 20 X pangkat 3 dalam kurung 1 dikurangi X, di mana X lebih besar dari 0 dan X lebih kecil dari 1. Nah, hitunglah E besar dalam kurung X besar. Penyelesaiannya pertama, kita dari definisinya adalah E besar, di dalam kurung X kecil, X besar maksudnya, sama dengan integral, batas bawahnya negatif tah hingga, batas atasnya tah hingga, X sama dengan, dikali F terhadap pada X dx. Nah, kita bedah lagi menjadi integral batas bawahnya negatif tah hingga batas atasnya 0, X dikalikan dengan F pada X dx tambah integral batas bawahnya 0, batas atasnya 1, X dikalikan dengan F pada X dx ditambah integral 1 batas bawahnya 1 integral batas bawahnya 1 batas atasnya tah hingga X pada Fx dx. Mohon maaf tadi juga di soal diketahui bahwa sama dengan 0 jika X lainnya atau batas bukan dari batas yang sudah diketahui di soal. Tadi batas yang integral batas bawahnya negatif tah hingga batas atasnya 0 itu tidak ada kan di sini, jadi fx-nya adalah 0. Jadi integral batas bawahnya negatif tah hingga batas atasnya 0, x dikalikan 0 dx ditambah, nah integral batas bawahnya 0, batas atasnya 1. Nah, ada di sini di soalnya, berarti fx-nya adalah 20 X pangkat 3 dalam kurung 1 dikurangi X, jadinya integral batas bawahnya 0, batas atasnya 1, X dikalikan dengan 20 X pangkat 3 dalam kurung 1 dikurangi X dx ditambah integral batas bawahnya 1, batas atasnya tah hingga. Nah, ini kan batasnya tidak ada di soal tadi ya, tidak ada di intervalnya, maka F pada X-nya adalah 0. Jadinya X dikalikan 0 dx. Nah, jika diintegralkan ini akan menghasilkan 0 ditambah, nah 20 ini kita keluarkan menjadi 20 integral batas bawahnya 0, batas atasnya 1. Nah, X yang ini X ini kita tetap di sini menjadi X. Nah, yang ini X pangkat 3 dikalikan dengan 1 kurangi X, kita kalikan menjadi X pangkat 3 dikurangi X pangkat 4 dx ditambah 0. Kita integralkan akan menghasilkan 0. Jadi sama dengan 20 0, mohon maaf, ditambah 20 integral batas bawahnya 0, batas atasnya 1. Nah, kita kalikan X dikalikan X pangkat 3, hasilnya adalah X pangkat 4, dikurangi X dikalikan dengan X pangkat 4, jadinya X pangkat 5, jadinya integral batas bawah 0, batas atas 1, X pangkat 4 dikurangi X pangkat 5, dx ditambah 5. Selanjutnya, karena ini sudah 0, 0, ininya 0, ini 0, jadi kita tidak usah ditulis, kita tulis hanya ini yang saya lingkarin. Nah, kita integralkan yang X pangkat 4 dikurangi X pangkat 5 menjadi 20 dalam kurung 1 per 4 tambah 1 X pangkat 4 tambah 1, mohon maaf, dikurangi 1 per 5 tambah 1 X pangkat 5 tambah 1, di mana batas bawahnya X sama dengan 0, batas atasnya 1. Nah, akan menghasilkan sama dengan 20 dalam kurung 1 per 5 X pangkat 5 dikurangi 1 per 6 X pangkat 6, di mana batas bawahnya X sama dengan 0, batas atasnya 1. Nah, batas-batas ini kita substitusikan pada 1 per 5 X pangkat 5 dikurangi 1 per 6 X pangkat 6 menjadi 20 dalam kurung 1 per 5 1 pangkat 5 dikurangi 1 per 6 dalam kurung 1 pangkat 6 dikurangi 1 per 5 dalam kurung 0 pangkat 5 dikurangi 1 per 6 dalam kurung 6.
Nah, 5 kali 5 pangkat 5 hasilnya 1. Maksudnya 1 pangkat 5 hasilnya 1. 1 pangkat 6 hasilnya 1. Berarti di sini hasilnya 1/5 dikalikan 1 dikurangi 1/6, 1 dikalikan 1. Ini 0 pangkat 0, nolnya pangkatnya 5 jadi 0. 0 pangkat 6 hasilnya 0. Jadi 1/5 dikali 0 dikurangi 1/6 kali 0 pangkat 6. Seperti ini. Jadinya E besar dalam kurung X besar sama dengan 20 dalam kurung 1/5 dikalikan 1 sama kayak tadi saya jelaskan. Nah, yang ini 1/5 dikalikan 1 hasilnya 1/5 dikurangi 1/6 dikalikan dengan 1 hasilnya 1/6. Nah, 1/5 dikalikan 0 hasilnya 0 dikurangi 1/6 dikalikan dengan 0 hasilnya 0. Berarti 0 kurangi 0 hasilnya 0. Nah, yang ini yang 1/5 dikurangi 1/6 kita samakan penyebutnya menjadi 30, di mana yang satu ini dikalikan dengan 6, yang satu yang sebelah sini dikalikan dengan 5. Hasilnya adalah 20 dalam kurung 6 dikurangi 5 per 30. Nah, 6 kurangi 5 hasilnya 1. Jadi 20 dalam kurung 1/30 atau kita kalikan menjadi 20/30. Kita perkecil lagi menjadi 2/30, 2/3. Jadi nilai E besar dalam kurung X besar adalah 2/3. Nah, di sini ada catatan, rataan dari sebuah acak baik distrik maupun kontinu biasanya dinosikan sebagai mu, sehingga apabila aku ubah acaknya X besar, maka mu sama dengan E besar dalam kurung X besar. Nah, selanjutnya, di sini nilai rataan dari sebuah kubah acak baik distrik maupun kontinu tidak selalu ada artinya. Artinya nilai rataan tersebut bisa mempunyai nilai dan bisa juga tidak mempunyai nilai. Di mana nilai rataan dari sebuah kubah acak itu tidak ada jika hasil penjumlahannya atau pengintegralannya ada. Sebaliknya, jika nilai rataan dari sebuah kubah acak itu tidak ada, jika hasil kubah acak itu tidak ada jika hasil kubah acaknya penjumlahan atau pengintegralannya tidak ada. Seperti jika integral tersebut konvergen mutlak, maka itu ada nilainya. Tapi sebaliknya, jika itu tidak konvergen atau kalau itu hasilnya divergen, akan dikatakan bahwa E besar dalam kurung X besar tidak ada. Nah, contohnya seperti ini. Saya akan mengambil pada kontinu, rataan kontinu. Nah, misalnya fungsi densitas dari X besar berbentuk G dalam G terhadap X sama dengan 1/X pangkat 2, di mana X lebih besar dari 1, X lebih kecil dari tahingga, di mana Gx sama dengan 0 jika X lainnya. Nah, tentukan nilai rataan dari X, X, E dalam kurung X, penyelesaiannya. E dalam kurung E besar dalam kurung X besar sama dengan integral batas bawahnya negatif tahingga, batas atasnya tahingga, X dikalikan dengan G terhadap X, dx. Nah, sama dengan kita integral batas bawahnya negatif tahingga, batas atasnya 1, X dikalikan dengan G pada X, dx ditambah integral batas bawahnya 1, batas atasnya tahingga, X dikalikan dengan G pada X, dx. Nah, tadi kan yang intervalnya adalah X-nya lebih besar dari 1 dan X-nya lebih kecil dari tahingga. Nah, ini kan batas bawahnya negatif, harusnya ini negatif tahingga, atasnya itu batas atasnya 1. Jadinya integral batas bawahnya negatif tahingga, batas bawahnya 1, X dikalikan dengan 0, dx ditambah integral batas bawahnya 1, batas atasnya tahingga, X dikalikan dengan dalam kurung 1/X pangkat 2 dx. Nah, ini kan di intervalnya ya, tinggal masukkan yang ini. Selanjutnya, kita integralkan menghasilkan 0 ditambah integral batas bawahnya 1, batas atasnya tahingga dalam kurung X per 1/X. Nah, dari mana 1/X? Nah, ini kita bagi bisa X ini dibagi dengan ini. X dibagi dengan X pangkat 2 akan menghasilkan 1/X. Nah, kita selanjutnya sebelumnya jadinya hasilnya adalah limit B mendekati tahingga integral batas bawahnya 1, batas atasnya B dalam kurung 1/X dx. Nah, integral dari 1/X adalah ln X. Jadinya limit B mendekati tahingga dalam kurung ln X dengan batas bawahnya X sama dengan 1 dan batas bawahnya B. Nah, B ini tuh digantikan dengan tahingga tadi ya, yang ini kita simbolkannya menjadi B. Jadinya limit B mendekati tahingga dalam kurung ln B dikurangi ln 1. Jadinya ln tahingga dikurangi ln 1. Jadi E besar dalam kurung X besar sama dengan tahingga atau divergen. Jadi nilai E besar dalam kurung X besar atau kita sebut dengan nilai rataan kontinu itu tidak ada karena kan divergen. Tadi syaratnya adalah jika ininya adalah rataannya mempunyai nilai atau konvergen.
kita lanjut ke nomor 2, rataan bersyarat. Ekspektasi 2 ubah acak. Tadi adalah rataan yang ekspektasinya 1 ubah acak. Ini 2 ubah acak. Dengan definisi 7.5, rataan bersyarat diskrit. Jika X dan Y adalah 2 ubah acak diskrit, P aksen dalam kurung X terhadap Y adalah nilai fungsi peluang bersyarat dari X diberikan X besar diberikan Y besar sama dengan Y kecil di mana X kecil. Di X kecil maksudnya, mohon maaf. Dan F P double aksen dalam kurung Y terhadap X adalah nilai fungsi peluang bersyarat dari Y besar diberikan X besar sama dengan X kecil di Y. Maka ekspektasi bersyarat dari X besar diberikan Y besar sama dengan Y kecil dirumuskan sebagai berikut. E besar dalam kurung X besar terhadap Y sama dengan sigma X dikalikan dengan P aksen dalam kurung X terhadap Y. Nah, dan ekspektasi dari Y besar diberikan X besar sama dengan X kecil. Dirumuskan sebagai berikut. E dalam kurung Y besar, dalam kurung Y besar terhadap X sama dengan integral, mohon maaf, seharusnya sigma Y dikalikan dengan double aksen dalam kurung Y terhadap X. Nah, untuk memudahkan memahaminya, kita ke contoh soalnya. Nah, contoh soal dari 7.5. Misalnya, fungsi peluang gabungan dari X besar dan Y besar berbentuk F dalam kurung X, Y sama dengan dalam kurung 1/72 dikalikan dengan X ditambah 21 di mana X sama dengan 0, 1, 2, 3 dan Y sama dengan 0, 1, 2, 3. Hitunglah E besar dalam kurung X terhadap Y sama Y kecil sama dengan 1 dan E besar dalam kurung Y besar terhadap X sama dengan 2. Nah, penyelesaiannya yang pertama kita selesaikan yang ini dulu. Nah, jadi berdasarkan definisi rataan bersyarat diskrit, maka E dalam kurung X besar terhadap Y besar sama dengan sigma X dikalikan dengan P aksen dalam kurung X terhadap Y. Kita akan menentukan terlebih dahulu fungsi peluang bersyarat dari F aksen dalam kurung X terhadap Y. Sebelumnya, kita akan menentukan fungsi peluang marginal dari Y besar terhadap definisi fungsi peluang marginal diskrit. Maka P2 dalam kurung Y sama dengan sigma X P dalam kurung X, Y sama dengan sigma batas bawah sigma X sama dengan 0 sampai 3 1/72 dikalikan X tambah 2Y. Dari mana ini? Ini kan fungsinya sudah diketahui pada soal. Selanjutnya, nah, kita substitusikan nilai X ini yang 0, 1, 2, 3 ke persamaan ini. Akan menghasilkan P2 dalam kurung Y sama dengan dalam kurung 1/72 kurung tutup dalam kurung 0 ditambah 2Y ditambah 1 dalam kurung ditambah dalam kurung 1 ditambah 2Y tambah dalam kurung 2 ditambah 2Y ditambah dalam kurung 3 ditambah 2Y tutup kurung. Nah, tutup. Nah, P2 Y dalam kurung Y sama dengan 1/72 dalam kurung. Nah, ini tambahkan 0 tambah 1 hasilnya 1. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 3 hasilnya 6. Kita tulis di sini 6. Selanjutnya sama dengan 2-nya. Yang Y-nya 2Y ditambah 2Y 4. 4Y tambah 2, 6. 6Y. 6Y tambah 2 hasilnya 8Y. Jadi, P2 dalam kurung Y sama dengan dalam kurung 1/72 dikalikan dengan dalam kurung 6 ditambah 8Y. Yang dimana Y sama dengan 0, 1, 2, dan 1, 2, 3. Selanjutnya, kita cari fungsi peluang bersyarat dari F aksen dalam kurung X terhadap Y. Maka F aksen dalam kurung X terhadap Y sama dengan F dalam kurung X, Y per F2 dalam kurung Y. Nah, kita tadi sudah diketahui kalau persamaannya adalah 1/72 dikalikan dengan X tambah 2Y. Nah, ini kan tadi sudah kita cari ya. Hasilnya adalah ini. 1/72 dikalikan dengan 6 ditambah 8Y. Nah, seperti pada ini sudah ditulis. Nah, yang ini 1/72 dibagi dengan 1/72 akan menghasilkan 1. Jadi hasilnya adalah F aksen dalam kurung X terhadap Y sama dengan X ditambah 2Y per 6 ditambah 8Y, di mana X sama dengan 0, 1, 2, 3, dan Y sama dengan 0, 1, 2, 3. Sehingga E dalam kurung X besar terhadap Y sama dengan sigma X sama dengan 0 sampai 3, X dikalikan dengan X ditambah 2Y per 6 tambah 8Y. Nah, kita substitusikan nilai-nilai ini, nilai X-nya
substitusikan nilai X ini. Nah, untuk mempermudah jadinya sama dengan 1/6 ditambah 8Y. Nah, X ini dikalikan dengan 0 dikalikan dengan 0 tambah 2Y. ditambah 1 dalam kurung 1 dikalikan dengan 1 tambah 2Y ditambah dalam kurung 2 dikalikan dengan 2 tambah 2Y ditambah 3 dikalikan dengan 3 tambah 2Y. Nah, kita kalikan ini 0 kali 0, 0, 0 kali 2Y, 0. Nah, tinggal di sini hasilnya adalah 0. Ditambah 1 kali 1, 1. 1 kali 2, 2Y. Jadinya 1 ditambah 2Y. Ditambah 2 kali 2, 4. 2 kali 2Y, 4Y. Jadinya 4 ditambah 4Y. 3 kali 3, 9. 3 kali 2Y, 6. Jadi 9 tambah 6. Seperti ini. Sama dengan 1/6 ditambah 8Y. Kurung tutup. Dalam kurung 0 ditambah 1 ditambah 2 Y ditambah dalam kurung 4 tambah 4 Y ditambah 9 dalam kurung 9 tambah 6 Y. Nah, kita tambahkan 0, 1 tambah 4, 5, 5 tambah 9 hasilnya 14. 0, 2 ditambahkan dengan 4 hasilnya adalah 6, 6 ditambah 6 hasilnya 12Y. Jadinya sama dengan 1/6 ditambah 8Y dikalikan dengan 14 ditambah 12Y. E besar dalam kurung X terhadap Y sama dengan 14 ditambah 12Y per 6 ditambah 8Y. Nah, ini sama-sama ini dibagi 2. Hasilnya adalah 7 ditambah 6Y per 3 ditambah 4Y. Maka karena kan tadi disuruhnya adalah E besar dalam kurung X terhadap Y sama dengan 1. Nah, maka yang Y ini kita substitusikan nilai satunya. Jadi, 7 ditambah 6 dikalikan dengan 1 per 3 ditambah 4 dikalikan dengan 1. 6 dikalikan dengan 1 hasilnya 6. Kita tambahkan dengan 7, hasilnya 13. 4 dikalikan dengan 1, hasilnya adalah 4. Ditambahkan dengan 3, hasilnya adalah 7. Maka hasilnya ada 13/7. Jadi, E besar dalam kurung X besar terhadap Y sama dengan 1, sama dengan 13/7. Nah, selesai yang bagian A sudah terjawab, sekarang ke bagian yang B. Yang dimana E dalam kurung Y besar terhadap X sama dengan 2, berdasarkan definisi rataan bersyarat diskrit, maka E besar dalam kurung Y terhadap X sama dengan sigma Y dikalikan dengan P double aksen dalam kurung X terhadap Y. Kita akan menentukan dahulu fungsi peluang bersyarat P double aksen dalam kurung Y terhadap X, yang ini, yang sebelah sininya dulu. Nah, sebelumnya kita akan menentukan fungsi peluang marginal dari X berdasarkan definisi fungsi peluang marginal diskrit. Maka, F1 dalam kurung X sama dengan sigma Y, F dalam kurung X, Y, sigma sama dengan sigma Y sama dengan 0 sampai 3, 1/72 dalam kurung X tambah 2Y. Nah, kita substitusikan nilai Y-nya. Yang tadi kan nilainya 0, 1, 2, dan 3. Nah, jadinya sama dengan 1/72 kurung tutup dalam kurung X ditambah 2 kali 0 ditambah dalam kurung X ditambah 2 kali 1 ditambah X ditambah 2 kali 2 ditambah dalam kurung S ditambah 2 kali 3. Nah, ini yang 2 kali 0 hasilnya 0, jadi tinggal hasilnya adalah X ditambah, nah 2 dikali 1 hasilnya 2, jadinya X ditambah 2 ditambah, yang ini 2 kali 2 hasilnya 4, jadi dalam kurung X ditambah 4 ditambah, yang ini 3 kali 2 hasilnya 6, jadinya X tambah 6. Kalau kita sebut lagi, jadi P1 dalam kurung X sama dengan 1/72 kurung tutup dalam kurung X ditambah X dalam kurung X tambah 2 ditambah dalam kurung X tambah 4 ditambah dalam kurung X tambah 6. Nah, yang X ini kita satukan, kita tambahkan menjadi 1 tambah 1, 2, 2 tambah 1, 3, 3 tambah 1, 4, jadi 4X. Kita sama di sini, 2 tambah 4 hasilnya 6, 6 tambah 6 hasilnya 12, jadi hasilnya sama dengan 1/72 dikalikan dengan 4X ditambah 12. Nah, jadi P1 dalam kurung X sama dengan 1/72 dalam kurung 4X ditambah 12, di mana X sama dengan 0, 1, 2, 3. Selanjutnya kita cari fungsi peluang bersyaratnya. Tadi kan peluang marginal, sekarang peluang bersyaratnya. Nah, dari P double aksen dalam kurung Y terhadap X, maka P double aksen dalam kurung Y terhadap X sama dengan P dalam kurung Y, X, Y, mohon maaf, per P2, ini harusnya P1, saya salah ketik, mohon maaf, P1 dalam kurung Y. Jadinya sama dengan 1/72 dikalikan dengan X tambah 2Y per 1/72 dikalikan dengan 4X ditambah 12. Nah, yang ini 1/72 dibagi 1/72 akan menghasilkan 1 hasilnya, jadinya double. P double aksen dalam kurung Y terhadap X sama dengan X tambah 2Y per 4X ditambah 12, di mana X sama dengan 0, 1, 2, 3, dan Y 0, 1, 2, 3. Oke, sehingga E dalam kurung X terhadap X,
Y dalam kurung Y besar terhadap X sama dengan sigma Y sama dengan 0 sampai Y sampai 3 Y dikalikan dengan X tambah 2Y per 4X ditambah 12. Nah, sama dengan halnya sebelumnya, kita substitusikan nilai Y-nya. Nah, akan menjadi sama dengan 1 per 4X ditambah 12 tutup kurung tutup 0 dikalikan dengan X tambah 2 dikalikan dengan 0 ditambah dalam kurung 1 dikalikan dengan X ditambah 2 kali 1 ditambah dalam kurung 2 dikalikan dengan X tambah 2 kalikan dengan 2 ditambah 3. 3 dikalikan dengan X tambah 2 kalikan dengan 3. Kita kalikan. Ini 2 kali 0 hasilnya 0. Jadi hasilnya 0 dikalikan dengan X ditambah. Ini juga sama. 2 dikalikan 1 hasilnya 2. Jadinya 1 dikalikan dengan X tambah 2. Ditambah sama halnya dengan tadi. 2 kali 2 hasilnya 4. Jadinya 2 dikalikan dengan X tambah 4 ditambah. Ini 2 dikalikan 6 hasilnya 6. Jadinya 3 dikalikan dengan X tambah 6. Ini hasilnya akan 0 ditambah X kalikan 1 hasilnya X ditambah 1 kali 2 hasilnya 2 ditambah 2 kali X hasilnya 2X ditambah 2 kali 4 hasilnya 8 ditambah 3 kali X adalah 3X ditambah 3 kali 6 hasilnya 18. Nah, seperti tadi X dengan X ya. X ditambah 2X 3X 3X ditambah 3X adalah 6X. Nah, sekarang juga sama ini 2 kali 8 adalah 10. 10 dikalikan dengan 18 hasilnya adalah 28. Jadinya sama dengan 1 per 4X ditambah 12 dalam kurung 6X ditambah 28 atau sama dengan 6X ditambah 28 per 4X tambah 12. Nah, masing-masing ini dibagi 2. Hasilnya jadi 3X ditambah 14 per 2X ditambah 6. Nah, dimintanya adalah X sama dengan 2 atau E besar dalam kurung X dalam kurung Y besar terhadap X sama dengan 2. Maka X-nya kita substitusikan ke 2. Jadinya 3 dikalikan 2 ditambah 14 per 2 dikalikan 2 ditambah 6. Nah, 3 dikalikan 2 hasilnya 6. 2 dikalikan 2 hasilnya 4. Jadinya sama dengan 6 ditambah 14 per 4 ditambah 6. Sama dengan 20 per 10. Hasilnya kita bisa jadinya sama dengan 2. Jadi E besar dalam kurung Y besar terhadap X sama dengan 2 sama dengan 2. Atau hasilnya adalah 2 diperolehnya. Nah, sudah selesai pada tadi rataan bersyarat diskrit. Nah, sekarang pada rataan bersyarat kontinu. Jika X dan Y adalah dua perubahan acak kontinu, G dalam kurung X terhadap Y, X terhadap Y adalah nilai fungsi densitas bersyarat dari X besar diberikan Y besar sama dengan Y kecil di X kecil. Dan H dalam kurung Y terhadap X adalah nilai fungsi densitas bersyarat dari Y besar diberikan X besar sama dengan Y kecil di Y kecil. Maka rataan bersyarat dari X besar diberikan Y besar sama dengan Y dirumuskan sebagai berikut. Nah, E besar dalam kurung X besar terhadap Y sama dengan integral batas bawahnya negatif tak hingga, batas atasnya tak hingga, X dikalikan dengan G terhadap X dalam kurung X terhadap Y dx. Nah, dan rataan bersyarat dari Y diberikan X sama dengan X atau X besar sama dengan X kecil dirumuskan sebagai berikut. E terhadap Y besar, E dalam kurung Y terhadap X kecil sama dengan integral batas bawah negatif tak hingga, batas atas tak hingga, Y dikalikan dengan H dalam kurung Y terhadap X dy. Nah, selanjutnya untuk memahami contoh tadi adalah misalnya fungsi densitas gabungan dari X dan Y berbentuk F dalam kurung X, Y sama dengan E pangkat negatif Y, di mana X, di mana 0, di mana intervalnya 0 kurang dari X, kurang dari Y, kurang dari tak hingga, sama dengan 0, di mana X, Y lainnya. Tentukan E dalam kurung X besar terhadap Y dan E besar dalam kurung Y besar terhadap X. Penyelesaiannya kita selesaikan yang sebelah sini dulu. Nah, kita akan menggambar dahulu daerah yang memenuhi 0, kurang dari X, kurang dari Y, kurang dari tak hingga. Nah, di mana yang di aksir-aksir ini atau yang ada huruf A-nya adalah daerah yang memenuhinya. Nah, dalam perhitungan integralnya, batas-batas integral yang digunakan didasarkan pada A. Yang ini. Nah, A akan dicari E dalam kurung X besar terhadap Y berdasarkan definisi rataan bersyarat kontinu, maka E besar dalam kurung X besar terhadap Y sama dengan integral batas bawah tak hingga, batas atas tak hingga, X dikalikan dengan G dalam kurung X terhadap Y dy. Oke, kita lanjut. Kita akan menentukan dahulu fungsi densitas bersyarat G dalam kurung X terhadap Y. Sebelumnya, kita akan menentukan fungsi densitas marginal dari Y besar. Berdasarkan definisi fungsi densitas marginal kontinu, maka F
2 dalam kurung Y sama dengan integral batas bawahnya negatif tak hingga, batas atasnya tak hingga, F dalam kurung S, Y dx kita beda lagi menjadi sama dengan X, batas bawahnya negatif tak hingga, batas atasnya 0, F dalam kurung X, Y dx ditambah integral batas bawahnya 0, batas atasnya Y dalam eh, F X, Y dx ditambah integral batas bawahnya Y, batas atasnya tak hingga, F dalam kurung S, Y dx. Nah, yang ini kan tadi tidak ada interval, jadinya 0. Ini juga sama, tadi intervalnya bukan ini, jadinya 0. Jadi sama dengan integral batas bawah negatif tak hingga, batas atas 0, 0 dx ditambah integral batas bawah 0, batas atas y, pangkat negatif y dx ditambah integral batas bawah y, batas atasnya tak hingga 0 dx. Nah, ini diintegralkan menjadi 0, kita integralkan ini menjadi x dikali dalam pangkat negatif y dengan batas bawahnya x sama dengan 0, batas atasnya y ditambah 0, kita integral menjadi 0. Nah, kita substitusikan nilai x ini, sebentar, kita lanjut, sama dengan dalam kurung y dikalikan dengan pangkat negatif y dikurangi 0 dikalikan dengan pangkat negatif y. Nah, ini kan akan menghasilkan 0. Nah, jadi sisa yang ini, F2 dalam kurung y sama dengan y dikalikan dengan pangkat negatif y. Jadi nilai F 2 dalam kurung Y sama dengan Y dikalikan dengan pangkat Y, di mana Y lebih besar dari 0. Lebih besar dari 0. Dan F2 dalam kurung Y sama dengan 0, di mana Y lainnya. Nah, fungsi densitas bersyarat dari X diberikan X besar diberikan Y besar sama dengan Y adalah, kita lanjut ke densitas bersyaratnya. Jadinya G sama dengan X terhadap Y sama dengan F dalam kurung X, Y per F2 dalam kurung Y. Nah, kita kan tadi fungsinya adalah pangkat negatif Y. Nah, F2-nya kalau diketahui adalah Y dikalikan dengan 6 pangkat negatif Y. Jadi sama dengan pangkat negatif Y per Y dikalikan dengan pangkat negatif Y. Nah, hasilnya akan 1 per Y. Nah, ini kita bagi akan menghasilkan 1. Jadinya 1 per Y. Jadi, G dalam kurung X terhadap Y sama dengan 1 per Y, di mana 0 kurang dari S, kurang dari Y, kurang dari sehingga G dalam kurung X terhadap Y sama dengan 0, di mana X dan Y lainnya. Maka besar dalam kurung X besar terhadap Y sama dengan integral batas bawahnya negatif sehingga batas atasnya 0, X dikalikan dengan G dalam kurung X terhadap Y dx ditambah integral batas bawahnya 0, batas atasnya Y, X dikalikan dengan G dalam kurung X terhadap Y dx ditambah integral batas bawahnya Y, batas atasnya tak hingga X dikalikan dengan, mohon maaf, saya ulangi lagi, integral batas bawahnya Y, batas atasnya tak hingga X dikalikan dengan G dalam kurung X terhadap Y dx. Nah, dalam kurung X besar terhadap Y sama dengan integral batas bawahnya negatif tak hingga batas atasnya 0, X. Nah, tadi kan ini tidak ada di intervalnya, jadi 0 dx ditambah integral batas bawahnya 0, batas atasnya Y dikali X dikali 1 per Y dx. Nah, dari sini. Nah, ditambah integral batas bawahnya Y, batas atasnya tak hingga X dikalikan dengan 0 dx. Nah, ini kan akan diintegralin menjadi 0. Nah, ini diintegralkan menjadi 1 per 4. 1 per Y-nya kita keluarin menjadi 1 per Y. Integral batas bawahnya 0, batas atasnya Y, X dx ditambah ini diintegralin menjadi 0. Nah, kita integralkan akan menghasilkan 1 per Y dikalikan dengan 1 tambah 1. 1 per 1 tambah 1, X, 1 tambah 1, di mana batas bawahnya 0, batas atasnya Y. Nah, sama dengan 1 per Y dalam kurung 1 per 2, X pangkat 2. Nah, tambahkan dengan batas bawahnya 0, batas atasnya Y. Nah, kita substitusikan batas-batasnya. Sama dengan 1 per Y dalam kurung 1 per 2, dalam kurung Y pangkat 2, dikurangi dalam kurung 1 per 2, dalam kurung 0 pangkat 2. Nah, ini akan menghasilkan 1 per 2 Y pangkat 2 dikurangi 0. Ini akan menghasilkan 0. Jadi 1 per Y dalam kurung Y pangkat 2 per 2. Nah, dalam kurung X besar terhadap Y sama dengan Y per 2. Dari mana ini? Nah, ini bisa dibagi. Yang Y pangkat 2 dibagi dengan Y akan menghasilkan Y per 2, di mana Y lebih besar dari 0. Nah, kita akan menghitung besar dalam kurung X besar terhadap Y sama dengan 2. Nah, tadi kan tinggal kita substitusikan yang Y-nya jadiin 2. Maka
E besar dalam kurung X besar terhadap Y sama dengan 2 sama dengan Y per 2. Kita masukkan, jadinya sama dengan 2 per 2. Nah, 2 per 2 dibagikan bisa hasilnya 1. Jadi, menghasilkan E dalam kurung X besar terhadap Y sama dengan 2 sama dengan 1. Atau hasilnya adalah 1. Nah, untuk yang nomor 2 sudah selesai pengerjaannya. Nah, yang bagian A sudah selesai pengerjaannya. Kita lanjut ke pengerjaan kedua, yang dimana dicarinya adalah E dalam kurung X besar Y besar terhadap X. Nah, berdasarkan definisi rataan bersyarat kontinu, maka E besar dalam kurung Y besar terhadap X sama dengan integral batas bawahnya negatif tak hingga, batas atasnya tak hingga, Y dikalikan dengan H dalam kurung Y terhadap X dy. Nah, kita akan menentukan dahulu fungsi densitas bersyaratnya. Nah, H dalam kurung Y terhadap X. Sebelumnya kita akan menentukan fungsi. Nah, densitas marginal dari X berdasarkan definisi fungsi densitas marginal kontinu. Maka F 1 dalam kurung X sama dengan integral batas bawahnya negatif tak hingga, batas atasnya tak hingga, F dalam kurung X, Y, dy. Nah, F 1 dalam kurung X sama dengan integral batas bawahnya negatif tak hingga, batas atasnya X, F dalam kurung X, Y, dy ditambah integral batas bawahnya X, batas atasnya tak hingga. Nah, ini fungsinya jadi 0 karena tidak ada intervalnya, jadi sama dengan integral batas bawah negatif tak hingga, batas atasnya X, 0, dy ditambah integral batas bawahnya X, batas atasnya tak hingga. Jadinya E kurang E negatif E pangkat negatif Y dy. Nah, kita mau mengintegralkan menjadi sama dengan 0 ditambah limit B mendekati tak hingga, integral batas bawahnya X, batas atasnya B. Nah, misalkan B itu tak hingganya. E pangkat negatif Y dy. Nah, gunakan integral E pangkat negatif X dx akan menghasilkan negatif E pangkat negatif X, sehingga sama dengan limit X mendekati tak hingga dalam kurung negatif E dipangkatkan dengan negatif Y dengan batas bawahnya Y sama dengan X, batas atasnya B. Nah, sama dengan limit B mendekati tak hingga dalam kurung kita substitusikan nilai batas-batasnya menjadi negatif B pangkat negatif E dipangkatkan pangkat negatif B dikurangi negatif E pangkat negatif X. Nah, sama dengan limit B mendekati tak hingga dalam kurung negatif E pangkat negatif B, ini negatif dikalikan dengan negatif hasilnya positif, jadi positif ditambah E pangkat negatif X. Nah, akan menghasilkan F1 dalam kurung X sama dengan E pangkat negatif X. Jadi F1 dalam kurung X sama dengan 6 dipangkatkan dengan 6 pangkat negatif X, di mana X lebih besar dari 0. Selanjutnya, fungsi densitas bersyarat dari Y besar diberikan X besar sama dengan X kecil adalah H dalam kurung Y terhadap X sama dengan F dalam kurung X, Y per F2 dalam kurung Y. Nah, kita masukkan yang fungsi-fungsi tadi yang udah diketahui sama dengan E pangkat negatif Y per E pangkat negatif X akan menghasilkan E pangkat X dikurangi Y. Jadi, H dalam kurung Y terhadap X sama dengan E pangkat X kurangi Y, di mana 0 kurang dari X, 0 kurang dari X, kurang dari Y, kurang dari tak hingga. H dalam kurung Y terhadap X sama dengan 0, di mana X, Y lainnya. Nah, maka E dalam kurung Y besar terhadap X sama dengan dalam integral batas bawah negatif X, batas atas negatif tak hingga, batas atasnya X, Y dikalikan dengan H dalam kurung Y terhadap X, dy ditambah integral batas bawahnya X, batas atasnya tak hingga, Y dikalikan dengan H dalam kurung Y terhadap X, dy. Nah, kita masukkan. Nah, ini kan tidak ada interval, jadi si fungsi ininya adalah 0, sama dengan integral batas bawahnya negatif tak hingga, batas atasnya X dikalikan dengan 0, dx ditambah integral batas bawahnya X, batas atasnya tak hingga, Y dikalikan dengan E pangkat X kurangi Y, dy. Nah, E dalam kurung Y besar terhadap X kecil sama dengan 0, itu diintegralin dari sini, ditambah limit B mendekati tak hingga, integral batas bawahnya X, batas atasnya B, Y dikalikan dengan E pangkat X kurangi Y, dy. Nah, sama dengan, si E ini kan bisa dibaca ya, jadinya bisa jadi E pangkat X dengan dikali dengan E pangkat negatif Y. Nah, yang E pangkat X-nya kita kedepanin menjadi E pangkat X ditambah limit B mendekati tak hingga, integral batas bawahnya X, batas atasnya B, ya dikalikan dengan E
pangkat negatif Y dy. Nah, ini kita diselesaikan menggunakan integral secara parsial. Maka diperoleh. Nah, sebelum ke sini kita lihat pada gambar yang sebelah sini, di mana kalian harus ingat rumus parsial adalah integral U dv sama dengan UV dikurangi integral V du. Nah, kan tadi soalnya adalah kalau tidak ada batasnya jadinya integral Y dikalikan kali 6 pangkat negatif Y dy. Nah, kita misalkan U-nya adalah Y, kita turunkan menjadi du sama dengan dy. Nah, yang dv-nya adalah E pangkat negatif Y dy. Ya, V-nya jadinya negatif E pangkat negatif Y. Sehingga integral Y dikali 6 E pangkat negatif Y dy sama dengan Y dikalikan dengan negatif E pangkat negatif Y dikurangi integral negatif E pangkat negatif Y dy. Nah, masukin ke rumus ini. Nah, akan menghasilkan Y dalam kurung negatif E pangkat negatif Y ditambah, kan ini bisa ditambah, dikalikan jadi integral E dipangkat negatif Y dy. Nah, ini bisa diubah ini bisa dikalikan ke depan menjadi negatif Y dikali negatif Y E pangkat negatif Y dikurangi E pangkat negatif Y. Nah, seperti ini. Nah, setelah hasilnya akan menjadi E pangkat X dikalikan kali limit B mendekati hingga dalam kurung negatif Y kali E pangkat negatif Y dengan batas bawahnya adalah Y sama dengan X, batas atasnya B dikurangi E pangkat negatif Y dengan batas bawahnya Y sama dengan X, batas atasnya B. Kita masukkan batas-batasnya akan menghasilkan sama dengan E pangkat X dikali limit B mendekati hingga dalam kurung negatif B dikalikan dengan E negatif pangkat E kali E pangkat negatif B ditambah X dikalikan dengan E pangkat negatif X dikurangi E pangkat negatif B ditambah E dikurangi E pangkat negatif X. Nah, akan menghasilkan E dalam kurung X mendekati E dalam kurung Y terhadap X sama dengan X tambah 1, di mana X lebih dari X lebih dari 0. Nah, selanjutnya kita akan menghitung E dalam kurung X terhadap X sama dengan 1. Nah, si X itu kita substitusikan ke nilainya 1. Maka E dalam kurung Y terhadap X sama dengan 1 sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi diperolehnya adalah E dalam kurung Y terhadap X sama dengan 1 adalah 2. Oke, sudah selesai pada soal yang tadi. Sekarang melanjutkan ke dalilnya. Ternyata ada dalil dari sini. Dari rataannya adalah dalil 7.1 ekspektasi rataan bersyarat. Nah, pertama tutup kurung E dalam kurung X besar terhadap Y sama dengan E dalam kurung X. Kalau misalnya ini tuh hasil dari sisi kiri sama sisi kanan ini akan menghasilkan nilai yang sama. Seperti halnya yang nomor 2 juga. E dalam kurung tutup E dalam kurung Y terhadap X sama dengan E dalam kurung Y besar. Nah, buktikan. Nah, ada saya contohkan bukti yang ini, yang dalil pertama, yang nomor satunya. Nah, pembuktiannya dilakukan terhadap peubah acak kontinu. Nah, saat ubah berdasarkan definisi rataan bersyarat kontinu, maka yang di dalam ini, E dalam kurung X terhadap Y sama dengan integral batas bawahnya negatif hingga batas atasnya hingga X dikalikan dengan G dalam kurung X terhadap Y dx. Nah, sama dengan, nah kan si Gx ini kan dipecah lagi ya menjadi integral batas bawahnya negatif hingga batas atasnya hingga X dikalikan dengan F dalam kurung X, Y per F 2 dalam kurung Y dx. Nah, ternyata E dalam kurung X terhadap Y merupakan fungsi dari Y. Maka, nah kita tambahkan yang depan ini. Pertama kita lakukan yang dalam ini. Nah, kita lakukan sama sekarang yang depan. Tambah yang depannya. Menjadi E tutup kurung, dalam tutup kurung, kurung tutup E dalam kurung X besar terhadap Y sama dengan integral batas bawahnya negatif hingga batas atasnya hingga E besar dalam kurung X besar terhadap Y dikalikan dengan F 2 dalam kurung Y dy. Nah, kita pecah yang ini. Yang E ini kan tadi sudah diketahui, yang ini kan yang ini sudah diketahui di awal pertama ini. Jadi sama dengan integral batas bawahnya negatif hingga batas atasnya hingga kurung kurawal integral batas bawahnya negatif hingga batas atasnya hingga X dikalikan dengan F dalam kurung X, Y per F2 dalam kurung Y dx dikalikan dengan F2 dalam kurung Y dy. Nah, sama dengan integral batas bawahnya negatif hingga batas atasnya hingga kurung kurawal integral batas bawahnya negatif hingga batas atasnya hingga X F dalam kurung X, Y dx. Nah, kenapa bisa jadi F dalam kurung X, Y? Nah, ini yang F2
dalam kurung Y dibagikan bisa sama ini ya, akan menghasilkan 1. Jadi hasilnya ini, dy. Nah, sama dengan integral batas bawah negatif tak hingga, batas atas tak hingga, di X ini kita pindah jadi X dikali kurung kurawal negatif. Integral batas bawahnya negatif tak hingga, batas atasnya tak hingga, F dalam kurung X, Y, dy, dx. Nah, karena kan tadi yang di luar kan ini dy, ini dx. Nah, karena x-nya kita keluarkan, menjadi si dx-nya di luar, si dy-nya tukar ke dalam. Jadi hasilnya integral batas bawahnya negatif tak hingga, batas atasnya tak hingga, X dikali F1 X dx. Nah, maka E kurung tutup E dalam kurung X besar terhadap Y kecil sama dengan E dalam kurung X terbukti. Nah, untuk lebih jelas lagi pemahaman ini ada satu soal. Nah, kita pertama akan membuktikan, soalnya adalah misalnya fungsi peluang gabungan dari X besar dan Y besar berbentuk F dalam kurung X, Y sama dengan dalam kurung 1/2 1 dalam kurung X tambah Y, di mana X sama dengan 1, 2, dan Y sama dengan 1, 2, 3. Nah, hitunglah E kurung tutup E dalam kurung X terhadap Y. Nah, penyelesaiannya kita cari fungsi peluang marginal dari Y terlebih dahulu, Y besar. Jadi, P2 kita akan menyelesaikan yang sebelah kiri dulu. Nah, F2 dalam kurung Y sama dengan sigma X P dalam kurung X, Y sama dengan sigma X sama dengan 1 sampai 2, 1/21 dalam kurung X tambah Y. Nah, kita substitusikan nilai X-nya, kan tadi X-nya 1 sama 2. Jadi, 1/21 dikalikan dengan kurung tutup, kurung tertutup, kurung buka, kurung tutup, 1 ditambah Y ditambah kurung buka, 2 ditambah Y kurung tutup. Dalam kurung 1/21 dikalikan dengan nih 1 ditambah 1 tambah 2 hasilnya 3. Berarti ini hasilnya 3 ditambah Y tambah Y. Jadi 2Y. Hasilnya adalah P2 dalam kurung Y sama dengan dalam kurung 1/21 dalam kurung 3 ditambah 2Y, di mana Y sama dengan 1, 2, 3. Kita lanjut ke sebelah sini. Ada tanda panah ini. Selanjutnya, fungsi peluang bersyarat dari X dan Y sama dengan 1 adalah F double aksen dalam kurung X terhadap Y sama dengan F dalam kurung X, Y per F2 dalam kurung Y. Nah, sama dengan 1/21 dalam kurung X tambah Y per 1/21 3 dikalikan dengan 3 dalam kurung 3 ditambah 2Y. Nah, yang 21 ini, sebentar. Nah, yang 21 ini kita bagi akan menghasilkan 1. Jadi, hasilnya sama dengan dalam kurung X tambah Y per 3 ditambah 2Y. Nah, jadi P aksen dalam kurung X terhadap Y sama dengan dalam kurung X tambah Y per 3 ditambah 2Y, di mana X sama dengan 1, 2, dan Y 1, 2, 3. Selanjutnya, berdasarkan definisi ekspektasi bersyarat dari X besar diberikan Y besar sama dengan Y kecil, maka E dalam kurung X besar terhadap Y sama dengan sigma X dikalikan dengan P aksen dalam kurung X terhadap Y sama dengan sigma X sama dengan 1 sampai 2 X dikalikan dengan X tambah Y per 3 ditambah 2Y. Nah, masukkan substitusinya yang X ke persamaannya menjadi 1/3 ditambah 2Y kurung kurawal dalam kurung 1. Nah, 1 ini dari sini. Nih, 1 dikalikan dengan 1 ditambah Y ditambah 2 dikalikan dengan 2 ditambah Y sama dengan 1/3 ditambah 2Y kurung kurawal dikalikan ini 1 kali 1, 1 kali Y jadi Y, jadi 1 ditambah Y ditambah dalam kurung 2 kali 2 4, 2 kali Y 2Y, jadi 4 tambah 2Y. Nah, sama dengan kita kalikan ditambahkan ini 1 tambah 4, 5. 1 ditambah 2Y, 3Y. Jadi sama dengan 1/3 ditambah 2Y, 5 ditambah 3Y, atau sama dengan 5 tambah 3Y per 3 ditambah 2Y. Nah, jadi memperoleh E dalam kurung X terhadap Y sama dengan 5 ditambah 3Y per 3 ditambah 2Y. Nah, maka E kurung tutup E dalam kurung X terhadap Y sama dengan sigma Y E dalam kurung Y terhadap X terhadap Y dikalikan dengan P2 dalam kurung Y sama dengan sigma Y sama dengan 1 sampai 3
dalam kurung 5 ditambah 3Y ini dari sini per 3 ditambah 2Y dikalikan dengan 3 ditambah 2Y per 21. Ini yang sebelumnya. Sama dengan, nah ini kan masih bisa ini nih. Yang ini 3 ditambah 2Y bisa dibagi dengan 3 tambah 2Y akan menghasilkan 1. Jadi ya yang di sini adalah 5 ditambah 2Y sama per 21. Nah, kita bisa dipermudah lagi menjadi sama dengan 1 per 21 dikalikan dengan dalam kurung 5 ditambah 3Y. substitusikanlah nilai Y-nya ke dalam persamaan, dalam fungsi. 1 per 21 kurung kurawal dalam kurung 5 ditambah 3 kali 1 ditambah dalam kurung 5 ditambah 3 kali 2 ditambah dalam kurung 5 tambah 3 kali 3. Nah, 3 kali 1 hasilnya 3. 3 kali 2 hasilnya 6. 3 kali 3 hasilnya 9. Jadi, sama dengan 1 per 21 kurung kurawal dalam kurung 5 tambah 3 ditambah dalam kurung 5 tambah 6 ditambah dalam kurung 5 tambah 9. Nah, kita tambahkan semuanya akan menghasilkan 1 per 21 dalam kurung 8 tambah 11 tambah 14. Kita tambahkan akan menjadi 33 sama dengan 1 per 21 dikalikan dengan 33 sama dengan 33 per 21. Nah, masing-masing dibagi 3. Hasilnya kurung tutup dalam kurung X terhadap Y sama dengan 11 per 7. Nah, berarti yang sebelah kanan, pembuktian sebelah kanan itu menghasilkan 11 per 7. Nah, kita coba untuk penyelesaian di sebelah kiri yang dalil yang sebelumnya, yang dimana dalam kurung X. Nah, kita coba. Nah, sekarang kita akan menghitung besar dikali dalam kurung X besar berdasarkan definisi yaitu besar dalam kurung X sama dengan sigma X dikalikan P1 dalam kurung X. Nah, fungsi peluang marginal dari X adalah P1 dalam kurung X sama dengan sigma Y, P dalam kurung Y, Y, X, F dalam kurung X, Y. Nah, sama dengan sigma Y sama dengan 1 sampai 3, 1 per 21 dikalikan dengan X tambah Y, atau 1 per 21 dalam kurung X tambah Y. Nah, kita masukkan nilai Y-nya, tadi kan nilainya 1, 2, 3. Nah, kita masukkan, jadi sama dengan 1 per 21 di kurung kurawal, dalam kurung X tambah 1 ditambah dalam kurung X tambah 2 ditambah dalam kurung X tambah 3. Sama halnya dengan sebelumnya, kita tambahkan dengan sejenisnya. X tambah X, 2X, 2X tambah X jadi 3X. Nah, 1 ditambah 2, 3, 3 tambah 3, 6. Jadi sama dengan 1 per 21 dalam kurung 3X tambah 6. Nah, masing-masing dibagi 3. Nah, kita bagi 3 ini bisa ke sini kan. Ini bagi 3, ini 3X dibagi 3 hasilnya X. 6 dibagi 3 hasilnya 2. 21 dibagi 3 hasilnya 7. Sama dengan 1 per 7 dalam kurung X tambah 2. Jadi hasilnya diperoleh P1 dalam kurung X sama dengan dalam kurung 1 per 7 dalam kurung X tambah 2, di mana X sama dengan 1, 2. Nah, maka dalam kurung X sama dengan sigma X sama dengan 1 sampai 2, X dikalikan dalam kurung 1 per 7 dalam kurung X tambah 2. Nah, kita substitusikan nilai X-nya. Tadi nilai X-nya adalah 1 sama 2. Nah, kita mempermudah lagi, si X-nya ke depanin menjadi 1 per 7. Nah, X ini nih, ini X. Kita ganti jadi 1. X ini menjadi ganti 1 ditambah 2. Jadi kurung kurawal dalam kurung 1 dikalikan dengan 1 tambah 2 ditambah dalam kurung 2 dikalikan dengan 2 tambah 2. Nah, 1 kali 1 hasilnya 1. Mohon maaf, harusnya kita tambahkan dulu. 1 tambah 1, 3. 2 tambah 2 hasilnya 4. Jadi, sama dengan 1 per 4 kurung kurawal, 1 dikalikan 3 ditambah 2 kali 4. Hasilnya 1 per 7 dalam kurung 3 ditambah 8. Dalam kurung X sama dengan 11 per 7. Nah, diperoleh dalam kurung X sama dengan 11 per 7. Nah, sebelumnya adalah hasilnya 11 per 7. Yang sebelah kanan juga hasilnya sama. Maka nih, nah, dilihat dari hasilnya adalah kurung tutup dalam kurung X besar terhadap Y sama dengan dalam kurung X sama dengan 11 per 7. Nah, dengan demikian perhitungan nilai besar dalam kurung tutup besar dalam kurung X besar terhadap Y dapat dilakukan dengan perhitungan dalam kurung X. Nah, untuk dalil yang ini kita cukupkan di sini. Selanjutnya ada satu lagi. Nah, di mana dalil 7.2, jika dua kubah acak X dan Y saling bebas, maka 1 dalam kurung X besar terhadap Y sama dengan dalam kurung X besar. 2 besar dalam kurung Y besar terhadap Y X sama dengan besar dalam kurung Y besar. Nah, buktikan. Pembuktiannya dilakukan berdasarkan perubahan acak diskrit. Nah, berdasarkan definisi rataan bersyarat diskrit, maka dalam kurung X besar terhadap Y sama dengan sigma X
X dikali P aksen dalam kurung X terhadap Y sama dengan sigma X dikalikan dengan P dalam kurung X, Y per P 2 dalam kurung Y. Nah, sigma sama dengan sigma X dikalikan dengan P 1. Nah, kita pecah lagi ini dalam kurung X dikali dengan P2 dalam kurung X per P2 dalam kurung Y. Nah, ini kan karena X dan Y saling bebas ya. Ini bisa dibagi menjadi, kita jadi catat ya ini, bagi, jelasnya 1. Jadi E dalam kurung X besar terhadap Y kecil sama dengan sigma X dikalikan dengan P1 X, E dalam kurung X besar terhadap Y kecil sama dengan E dalam kurung X. Ternyata terbukti. Saya hanya membuktikan yang nomor 1 saja, kalian bisa membuktikan juga ke nomor 2. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan pembacaan matematiknya. Semoga kalian mudah dipahami videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.